Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Melisa Fitri akan membuat video tutorial untuk menyelesaikan soal turunan dengan menggunakan aplikasi Maple. Saya Devi Melisa Fitri akan membuat video tutorial untuk menyelesaikan soal turunan dengan menggunakan aplikasi Maple. Sebelum kita ke aplikasi Maple-nya, saya akan mengulas sedikit dari tutorial Word yang sudah saya buat, di mana turunan fungsi Y sama dengan fx dituliskan sebagai f aksen x atau dy per dx didefinisikan sebagai berikut. Untuk pertama, kita akan membuat penyelesaian turunan dengan fungsi limit, di mana kalau secara matematisnya ini dituliskan seperti ini, didefinisikan seperti ini. Kemudian kita langsung coba ke contoh soal yang pertama, yakni tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 3. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Maple, yaitu ini. Akan muncul seperti ini tampilannya, di mana kita buka lagi tutorial. Turunan yang kita mau cari adalah 4fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 3. Yang pertama, untuk menyelesaikan pada Maple, itu adalah definisikan fungsi yang akan ditentukan turunannya dengan menuliskan seperti berikut ini. Baik, kita akan langsung ke Maple-nya. f(2) sama dengan buka kurung x tutup kurung minus x kuadrat plus 4x min 3. Kemudian di enter. Langkah berikutnya adalah definisikan turunan fungsi limit dengan menuliskan sebagai berikut. F underscore turunan ini bisa diubah, itu bukan rumusnya. Jadi itu merupakan variabelnya aja. Kalian juga bisa buat turunan aja begini. Turunan titik 2 sama dengan buka kurung x tutup kurung, kemudian dikasih limit buka kurungnya 2 kali, yang ketiga kali lagi, terus f x plus h dikurang fx tutup kurung dan slice atau garis miring h. Oke, tutup kurung, koma, h sama dengan 0 jika kita ingin mencari limitnya mendekati 0. Tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan hitung turunan dengan cara turunan buka kurung x sama dengan buka kurung x, enter. Oke. Jadi hasilnya 2x plus 4. Ke contoh kedua, kita definisikan dulu fungsinya. Karena dia akar, jadi kita menggunakan SQRT plus 3x tutup kurung. Atau kalian juga bisa buat buat akarnya itu langsung tekan ini. Di expression, kemudian pilih yang bentuk akar. Jadi bisa dibuat langsung di situ. Selanjutnya kita mendefinisikan turunannya, rumus turunannya. Oke. Kita copy aja. Oke, enter. Kemudian turunan x. Kemudian
poin kedua yaitu turunan dengan fungsi diferensial. Sama, kita mendefinisikan fungsinya dulu, kemudian kita mau turunkan terhadap apa? Misalkan terhadap X. Maka dengan menggunakan div buka kurung fx, x. Oke, kita langsung coba di Maple-nya. Definisikan f. Ini soalnya sama ya. Tinggal kopas saja. Kita mau turunkan diferensial kan fungsi itu terhadap X. Hasilnya sama menggunakan rumus ini maupun menggunakan div ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan kalkulus student paycheck. Di mana dengan cara menggunakan kalkulus satu student paycheck adalah di mana rule-nya dulu, terus nama aturan, kemudian ekspresi. Untuk nama aturannya itu begini, di mana nama aturannya sin, maka deskripsinya ini dan sebagainya. Untuk nama aturan konstan, ini untuk turunan konstanta pada konstanta dan sum penjumlahan. Selanjutnya kita ke aturan rantai pada turunan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita aktifkan dulu student calculusnya dengan cara menuliskan with student calculus 1. Jadi kita langsung ke Maple-nya aja, with buka kurung student. Kapitalnya harus diikutin karena itu berpengaruh. Kalkulus 1. Enter. Dia akan keluar seperti ini. Kemudian level kalkulus 1. Oke. Kemudian kita definisikan fungsi yang mau kita cari. Nah, ini langsung aja ke contoh soalnya. Karena ini pengurangan, maka rule-nya tadi kita lihat lagi rule pengurangan. Makanya di sini dituliskan rule. Masih menggunakan div. Kurung, bentar. Oke, kemudian yang kelima adalah turunan fungsi implisit. Di mana apabila diketahui fungsi implisit f dalam bentuk eksplisit x dan y, maka perintah untuk mencari dy per dx dengan Maple adalah implisit div f y x. Di mana kalau misalkan dy per dx, maka kita buat f-nya dulu, f sebagai fungsinya dan y sebagai pembilang yaitu dy, x adalah penyebutnya. Akan kita mencari turunan dari dx per dy, maka perintahnya fxy. Jadi pembilangnya dulu baru penyebutnya. Oke, selanjutnya kita langsung implementasikan ke Maple. Pertama, kita definisikan fungsinya dulu. 4y sama dengan 3. Enter. Kemudian kita membuat implisit div. Yang pertama kita coba dy per dx. Tutup kurung, enter. Nah, kita menghitung turunan dari dx per dy, maka kita membuat implisit div buka kurung f x, y, tutup kurung, enter. Ini typo, implicit div. Oke, enter.
Kemudian untuk soal turunan tingkat tinggi. Nah, untuk soal turunan tingkat tinggi ini kita menggunakan sintak perintahnya div f, x apa ini ya, dolar ya, dolar n, di mana n adalah turunan yang diinginkan. Misalkan akan menghitung turunan kedua, maka dituliskan n-nya itu diganti dengan 2. Kita langsung ke soalnya. Yang pertama kita harus lakukan definisikan fungsinya dulu. Enter. Kemudian div f, karena kita mau turunkan x-nya, kita mau turunkan, kalau misalkan kita turunkan kedua, turunan kedua fx, maka di sini dituliskan 2, kemudian enter, dan ini hasilnya. Oke, kita coba dulu turunan ke satunya. 1. Nah, benar kan? Kemudian kita coba, kalau misalkan turunan ketiga bagaimana? Tinggal dibuat aja setelah itu 3. Oke, 24x. Selanjutnya adalah turunan parsial. Nah, di mana misalkan terdapat suatu fungsi dengan 2 variabel yaitu fxy, turunan parsialnya adalah fx untuk turunan parsial terhadap x, dan fy untuk turunan parsial terhadap y. Didefinisikan sebagai berikut. Ini untuk turunan parsial terhadap x, dan ini turunan parsial terhadap y. Jika x maka y dianggap konstan atau tetap, begitu pula sebaliknya. Hal tersebut juga berlaku untuk 3 variabel atau lebih. Dengan menggunakan maple, kita dapat mencari turunan parsial secara langsung, yang caranya sama dengan mencari turunan fungsi satu variabel. Oke, untuk contohnya kita coba langsung pada maple. Sintaksnya sama, yang pertama itu harus definisikan dulu fungsinya. Kedua, kita hitung fungsi parsialnya. Itu tergantung soalnya. Oke, kita coba langsung ke maple-nya. Kita definisikan dulu. Kok tadi kenapa definisikan fungsinya itu hanya x saja? Kenapa sekarang ada x, y, dan z? Itu dikarenakan fungsi kita itu memiliki variabel x, y, dan z. Maka pada maple kita tuliskan juga variabelnya pada kurung ini untuk mendefinisikan bahwa fungsinya itu memiliki variabel x, y, dan z. Kemudian enter. Nanti kita buat div f x, y, z. X, y, z itu adalah variabel terhadap fungsi. Kalau misalkan di sini fungsinya itu adalah a kuadrat, b kuadrat, c kuadrat, maka di sini f a b c, begitu. Kemudian karena kita mau cari parsialnya terhadap x, maka di akhirnya kita tuliskan x tutup kurung enter. Kemudian fungsi parsial fy-nya bagaimana? Kita coba. Oh iya, karena ini hasilnya salah. Kalau jawabannya tidak tepat seperti ini, kita harus aktifkan lagi kalkulus student pack x-nya. Kita aktifkan dulu kalkulus. Kemudian info level.
Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Kita ulangi lagi, kita definisikan dulu. Enter. Kita mencari fungsi parsialnya terhadap X. X, kita cari X-nya dulu. Oh iya. Maaf, soalnya tadi salah. Kemudian untuk div parsial terhadap Y. Untuk terhadap Z. Oke, selanjutnya plot pada turunan. Nah, di mana kita ingin memvisualisasikan turunan tadi dengan menggunakan Maple, di mana kita mengaktifkan lagi with student calculus 1, terus kemudian Rolle's theorem. Di sini di option X sama dengan A titik B itu merupakan selang, maksud itu intervalnya, dan optionnya itu dapat dituliskan perintah berikut. Kemudian bisa dimasukkan dengan numerik, kemudian title untuk judulnya string. Kita coba contoh soal yang pertama. Kita definisikan dulu fungsinya. Enter. Kemudian kenapa di sini kita membuat min 4 karena mau memvisualisasikan fungsi ini dalam selang atau dalam interval minus 4,4, sehingga penyelesaian pada Maple-nya sebagai berikut. Kita enter. Kenapa tidak muncul theorem? Oh, theorem. Maaf, typo. Oke, sedang berproses. Nah, hasilnya akan seperti ini visualisasi dari soal tadi. Cukup sekian video tutorial saya untuk menyelesaikan soal-soal turunan pada Maple. Cukup sekian video tutorial saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan atau bisa juga disampaikan di kolom komentar. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.